pagi Bapak dan Ibu guru semua se-Indonesia, baik yang bekerja sebagai guru PNS maupun guru honorer. Anda beruntung sekali karena pemerintah telah mengeluarkan dana untuk mensubsidi bagi tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS. 1,8 juta per orang dengan syarat-syarat tentunya yang harus dilengkapi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan bantuan subsidi upah atau namanya BSU dengan total anggaran 3,6 triliun. Ini bantuan diberikan sebagai bentuk apresiasi dan bentuk bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini valid dari Nadiem Makarim loh. Bantuan subsidi bagi tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS ini direncanakan menyasar 2.034.732 orang guru. Bantuan subsidi upah bagi tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS ini direncanakan diberikan kepada 2.034.732 orang guru, yakni 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, hingga tenaga administrasi yang ada di sekolah-sekolah dan kampus ya. Jadi sasarannya sekitar 2 juta orang lah, seperti itu. Baik di PTN, di PTS, guru negeri ya, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi ini kabar yang sangat menggembirakan bagi semua teman-teman guru di Indonesia. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan ini ya. Di sini dijelaskan oleh tribunnews.com, bisa diakses oleh guru-guru ya di info.gtk.kemdikbud.go.id. Mekanisme pencairan BSU telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU. Jadi ini mulai disalurkan secara bertahap pada mulai akhir November ini. Jadi ini kan bulan November nih, nah sebentar lagi cair semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan menginput datanya. Untuk yang perguruan tinggi di Pangkalan Daya Dikti, pddikti.kemdikbud.go.id adalah untuk menemukan informasi terkait pencairan dan lain-lain, rekening bank masing-masing dan lokasi bank cabang. Ini maksudnya mengenai penjelasan-penjelasan detail tentang BSU tersebut. Syarat-syarat penerima BLT guru honorer disebutkan di sini juga oleh tribunnews.com. WNI berstatus bukan pegawai negeri sipil ya, karena tadi ya ini BLT untuk honorer. Memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Ini mungkin seperti prakerja ya, di bawah 5 juta sebulan juga dapat bantuan, yang non PNS ya. Tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker ya. Jadi sepertinya Kemenaker juga mengeluarkan subsidi upah. Oh ya, yang itu, yang prakerja itu dari Kemenaker. Nah, ini kan ada disebutkan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Jadi kalau yang sudah dapat prakerja sampai 1 Oktober 2020 ya nggak boleh terima dulu, nanti saja setelah itu. Kenapa tidak diberikan dari Kemenaker dan kartu prakerja? Agar tidak tumpang tindih, maksudnya semua orang dapat bagian. Jadi kalau sudah dapat kartu prakerja ya jangan lagi dapat dari BSU pendidik ini. Nah, gitu ya. Double-double jadinya. Nah, untuk mengecek apakah Anda mendapatkan BLT, di sini juga disebutkan kita bisa login ya ke info tadi ya di laman ini. Ini sudah saya buatkan. Saya bukakan lamannya di sini. Nah, ini lamannya. Ini lamannya ya. Di klik kanan, buka tab baru. Masih bad gateway, kayaknya sibuk sekali. Karena dari tadi juga saya coba mengakses juga agak berat ya, mungkin karena terlalu banyak yang mengakses. Coba lagi sebelahnya sama ya, bad gateway ini
sepertinya aksesnya sangat banyak yang memakai, jadi trafficnya sangat tinggi. Kita baca saja langkah-langkahnya. Setelah kita masuk ke laman ini, guru honorer dapat login dengan memasukkan email yang telah diverifikasi atau melakukan pengaturan ulang melalui Dapodik sekolah masing-masing bila terjadi kesalahan data. Jadi Bapak Ibu guru ke sekolah masing-masing saja untuk mendapatkan akunnya. Untuk membuka info GTK, gunakan akun PTK yang terverifikasi tadi ya. Pastikan menggunakan email yang aktif. Setelah masuk di laman tersebut, nanti akan muncul informasi. Nah, ini informasinya bisa dilihat di laman tersebut. Coba lagi ya. Tetap ya, bad gateway. Ini kalau begini terlalu banyak yang memakai jaringannya, karena guru sangat banyak nih se-Indonesia. Nah, bila sudah cair, itu bisa diambil dananya ya dengan membawa dokumen ini. Dokumen-dokumen seperti disebutkan berikut ini ya, KTP, PWP jika ada ya, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari website GTK dan PD Dikti ya, sudah ada. Kemudian SPTM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dapat diunduh juga dari website tersebut, diberi materi dan tanda tangani. Ini siapkan semua ini sebelum nanti mengambilnya. Kita lanjut. Nah, ini disebutkan di sini juga, setelah persyaratan lengkap, PTK dapat mendatangi bank penyalur dan melakukan aktivitas rekening dan dapat langsung menerima BSU. Jadi ke bank ambilnya. Tidak sama dengan prakerja. Prakerja itu langsung kita masuk ke rekening kita ya kalau prakerja. Kalau ini sepertinya kita datangi ke bank lagi. PTK diberi waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga tanggal 30 Juni 2000. Oh enggak, maksudnya kita punya rekening terus diaktifkan. Nah, jadi kasih waktunya panjang sampai tahun depan ini. Nah, jadi memanfaatkan betul yang belum dapat dalam waktu dekat untuk dimanfaatkan betul ya. Oke, itu tadi informasinya. Semoga Bapak Ibu guru sukses mendapatkan BLT BSU ya, bantuan untuk para guru, dosen, dan tenaga non pendidik lainnya. Lumayan itu, ada berapa tadi itu? Ada 3,6 triliun anggaran disiapkan oleh pemerintah. Segera aja ya masuk ya, ini jaringannya sibuk terus ini dari tadi tidak masuk. Oke, sukses para ibu. Oke, suruh ketik SIM PKB di browsernya. Kemudian klik ya SIM PKB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan klik di anunya di bagian ini. Nah, muncul portal ini, layanan program GTK Kemendikbud. Silakan login. Ya, ini sudah bisa login ya. Kalau mau register akun GTK itu ada register akun GTK-nya di yang ini ya, yang sebelah ini register akun GTK-nya. Nah, ini ya dijelaskan bahwa di bawahnya terdapat kumpulan jalan pintas menuju ke masing-masing aplikasi program GTK Kemendikbud. Oke. Ini yang sepertinya sudah terdaftar. Kalau kita sudah terdaftar, kan di awal disebutkan pendaftarannya melalui sekolah masing-masing. Nah, jadi kalau sudah terverifikasi akunnya, kita tinggal masuk ke bagian ke bagian ini tadi, pencarian data GTK-nya. Misalnya namanya Badilah dari Sumatera Selatan, kemudian di Kabupaten Banyuasin misalnya. Klik cari GTK. Oke, lihat ya. Nah, kalau dia muncul ada, maka secara otomatis akan muncul di sini. Nah, ini nomornya sudah ada. Sudah dapat ya nomor peserta UKG-nya. Kemudian ini di copy saja. Kemudian ya registrasi akun ya. Oke. Kemudian masukkan registrasi akun, tanggal lahirnya lengkapi semua ya. Nah, tadi kan sudah terverifikasi akun kita, sudah dapat nomor registrasinya, baru kita masukkan data-data yang diminta oleh sistemnya. Oke, seperti ini ya. Ya. Oke. Masukkan semua datanya dengan baik sesuai dengan data sebenarnya, tanggal berapa lahirnya dan seterusnya. Nah, ini kode captcha-nya diklik. Kemudian register. Nah, kemudian kalau kita mau cetak PKB secara mandiri,
Ya, harap cetak atau simpan save as PDF dengan baik. Bila Anda telah mengaktifkan akun ini, maka tidak bisa lagi mencetak ulang akun Anda secara mandiri di sini. Jadi, pastikan data sudah benar sebelum setuju dan dicetak. Jadi, kalau memang lupa akunnya, itu bisa mereset melalui admin PKB Dinas Pendidikan atau ketua komunitas KKG atau admin PPTK naungan Anda. Jadi, ke adminnya, admin PKB Dinas Pendidikan. Ya, gitu ya. Ya, setuju dan cetak misalnya. Oke. Akun Anda sudah pernah diaktifkan. Oh, berarti sudah aktif ya. Berarti ini sudah aktif dan pernah dicetak. Ya, ini kalau sudah pernah diaktifkan berarti akan ada peringatan seperti ini. Oke, setelah kita masuk ke info GTK Kemdikbud.go.id, kita akan diarahkan ke info GTK. Ini aplikasi ya. Jadi bisa, tadi kan sudah dapat akunnya tuh, sudah terverif tuh. Lalu kita bisa login langsung ke GTK-nya. Oke, ini ya. Dan masukkan tadi ya, akun yang sudah terverifikasi tadi, yang sudah tadi kita daftarkan di awal. Lalu kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kode captcha ya, kode captcha istilahnya itu yang ada di bagian bawahnya itu, baru kita login nanti setelah kodenya. Oke. Jadi sekali lagi masukkan account kita yang sudah diverifikasi, lalu password, kemudian ketik kode captcha RFQMLH yang ada di sana. Bisa berbeda-beda tergantung ini ya. Tergantung apa yang muncul di layar dari setiap kita memasukkan datanya. Ini login saja. Ya, langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, ini bisa dilihat semuanya ya. Nah, info GTK tahun anggaran 2020. Ya, di sana juga ada gitu ya. Ada disebutkan data-datanya. Ya, kalau mau save saja. Lalu, nah ini data-data kita yang sudah valid ya. Oke, ini data lengkapnya semua. Berarti kita sudah memiliki data di apa namanya, di bagian ini ya, GTK ya. Ya, sudah semua, tinggal di ya. Jadi kalau nanti apa namanya dapat uangnya atau cair, itu nanti akan muncul di sini. Ya, jadi lulus sertifikasi misalnya, karena nanti diverifikasi tunjangan profesi ini oleh kementerian. Dia itu gampang saja sebenarnya, tinggal melihat di sini, nanti baru seperti tadi disampaikan di awal tadi. Oke ya guys, ya itu tadi ya, silahkan cari tutorial yang lain, banyak kok yang mempermudah kita.